Di mana manusia-manusia yang kamu culik? Enak saja, mereka sendiri yang datang padaku. Sosok makhluk hitam besar dengan taring yang besar dan mata yang hampir keluar dari tempatnya menghampiri tempat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Joy di channel Situs Misteri. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengeklik video ini. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter, dari tulisannya Dioseta. Sebuah kisah yang berjudul Dalang Demit Kampung Wayang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita seram dari Bang Joy. Oke, seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ki, piye Ki? Durung ana sing nanggap awake dhewe meneh ya. Ki, bagaimana Ki? Belum ada yang mengundang kita lagi ya? Ucap salah seorang pemain gamelan yang benar-benar berharap ada pekerjaan untuk kelompok wayang mereka. Ngapunten yo Le, aku yo ngerti kahanan jenengan lan liyane. Nanging tenanan mboten enten sing takok-takok blas. Maaf yo Le, saya juga mengerti kebutuhanmu dan yang lainnya. Tapi benar tidak ada yang tanya-tanya sama sekali. Ucap Ki Darubaya, sang dalang sekaligus pemilik sanggar kelompok gamelan ini. Memang sudah cukup lama kelompok wayang Ki Darubaya tidak melakukan pementasan. Padahal sebelumnya kelompok mereka rajin ditanggap oleh warga baik dalam kota maupun luar kota. Hal ini membuat khawatir para pemain gamelan, sinden, dan anggota yang menggantungkan hidupnya pada kesenian ini. Ya wis, coba tak cari petunjuk dulu. Semoga ada jawaban dari Gusti Yang Maha Kuasa atas kesulitan kita ini. Kalian juga rajin-rajin ibadah ya. Saya yakin kesulitan yang kita hadapi tidak akan melebihi kemampuan kita. Ujang Ki Darubaya kepada anggota-anggotanya yang gelisah dengan keadaan ekonomi mereka. Sesuai perkataannya, Ki Darubaya yang sudah cukup sepuh memaksakan dirinya untuk pergi ke sebuah gunung, tempatnya dulu mencari wangsit dan mendalami ilmu pewayangannya. Ia berpuasa dan melakukan semedi, seperti saat dulu ia diturunkan ilmu untuk menjadi dalang oleh leluhurnya. Menjadi dalang memang bukan perkara mudah. Beberapa dalang biasa cukup mempelajari ilmu pewayangan dari sanggar ataupun anggota keluarganya. Namun bagi beberapa dalang yang memegang teguh tradisi keluarga, mereka masih melakukan puasa mutih, semedi, dan ritual tertentu sebelum memulai pementasan maupun mengambil keputusan. Selama semedi di gunung tersebut, Ki Darubaya mendapatkan penglihatan mengenai sebuah desa di tengah hutan yang ternyata cukup dipadati penduduk. Le, nek kowe ditanggap ning kene opo kowe gelem? Nak, kalau kamu pentas di tempat ini, apa kamu mau? Ucap suara yang muncul di kepala Ki Darubaya, yang memang ia kenal sebagai suara leluhurnya. Ki Darubaya sebenarnya cukup tahu dengan keanehan desa yang terletak di tengah hutan itu. Namun karena itu adalah petunjuk dari sesepuhnya, ia menyanggupi untuk mengisi acara di desa itu. Setelah menyanggupinya, Ki Darubaya diberi petunjuk bahwa akan ada seseorang yang meminta kelompok wayangnya bermain di desa itu. Dan leluhurnya juga memberitahu berapapun bayaran yang mereka berikan harus mereka terima
tanpa ngebatin atau ngedumel. Benar, sesuai petunjuk yang didapat saat semedi, tiba-tiba di tengah perjalanan pulang dengan berjalan kaki, Ki Darubaya dihadang oleh seseorang yang menaiki motor tua yang menyerahkan secari kertas. Ngapunten Ki, niki kula diamanahi menehi niki kanggo njenengan. Maaf Ki, ini saya diberi amanah untuk memberikan benda ini untuk Anda, ucap pria itu sambil menjelaskan mengenai kampungnya yang berencana membuat acara hajatan. Ki Darubaya mengerti. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya bertanya mengenai jenis lakon, pantangan, atau segala sesuatu tentang pementasan, namun semua diserahkan kepada Ki Darubaya. Mengenai tempat pun sudah tertera di kertas yang telah diberikan. Saat tahu Ki Darubaya menyanggupi tawaran warga desanya, pria misterius itu merasa senang dan meninggalkan Ki Darubaya yang tetap ingin melanjutkan ritualnya untuk pulang dengan berjalan kaki. Mendengar adanya tawaran pentas, seluruh anggota sanggar Ki Darubaya merasa senang. Tidak ada satupun anggota yang menolak tawaran aneh itu. Jaga tata krama saat ada di desa itu. Jangan mengeluh atas jumlah bayaran maupun saweran yang mereka berikan. Apa kalian sanggup? Ucap Ki Darubaya memastikan kesiapan anggota kelompoknya. Dengan segera semua anggota menyetujuinya. Menurut mereka, itu bukan hal yang berat. Selama ini, kelompok wayang mereka memang tidak pernah memusingkan berapapun bayaran yang diberikan, dan bahkan mereka tidak meminta suguhan. Karena sebelum dan selama pementasan, mereka sudah dibiasakan untuk berpuasa. Hari yang dinantikan telah tiba. Seluruh pemain gamelan, sinden, dan anggota pementasan pun tiba di sebuah hutan yang ditunjukkan oleh kertas yang dipegang Ki Darubaya. Ki, benar lewat sini jalannya? Tanya seorang anggota yang bertugas menyetir mobil pick-up tua untuk membawa perlengkapan pementasan. Iya, tunggu di sini saja, jawab Ki Darubaya. Sesuai ucapan Ki Darubaya, tak lama kemudian muncul seorang pria dengan motor tua seperti menghampiri Ki Darubaya setelah semedi. Monggo Ki, nunuti kula ya. Silahkan Ki, ikuti kami ya, ucap pria itu memandu kami memasuki jalur hutan yang ternyata memiliki jalur yang bisa dilalui kendaraan, walaupun masih dipenuhi batu-batuan. Sebuah desa yang cukup besar terlihat di ujung hutan itu. Pria tadi menunjukkan panggung pementasannya dan mengenalkan Ki Darubaya dengan seorang bapak yang mempekerjakan mereka. Matur nuwun nggih Ki, sampun kersa rawuh mriki. Menawi jenengan butuh napa-napa, monggo mangti omongke mawon kalih kula. Terima kasih ya Ki, sudah mau datang ke sini. Kalau Anda butuh apa-apa, silahkan bilang ke saya ya, ucap bapak itu dengan sangat sopan. Oh, inggih Pak, inggih. Kula sing matur nuwun. Mugi-mugi warga desa remen kalih pementasan kula, Pak. Iya, Pak. Saya yang berterima kasih. Semoga warga suka dengan pementasan kami, balas Ki Darubaya yang masih terheran-heran dengan keberadaan desa di tengah hutan ini. Tepat pukul 9 malam, pementasan dimulai. Sebuah pementasan wayang dengan lakon Babat Alas Wonomarto diceritakan oleh Ki Darubaya. Sebuah kisah mengenai perjalanan kelima Pandawa dalam menaklukkan hutan Wonomarto yang dijaga oleh 5 jin yang memiliki rupa seperti kelima Pandawa. Yudhistira yang mirip Puntadewa, Dadung Wacana yang sama persis dengan Bima, Dananjaya yang berwajah Arjuna, serta Nakula dan Sadewa yang sulit dibedakan dari kembar Pinten dan Tansen. Singkat cerita, kelima Pandawa berhasil mengalahkan kelima jin penguasa hutan Wonomarto itu, yang akhirnya menitis ke tubuh mereka.
Hal inilah yang membuat kelima Pandawa memiliki nama yang sama dengan para penguasa hutan Wonomarto. Suara riuh tepuk tangan dari warga memecahkan keheningan desa setiap Ki Darubaya menampilkan adegan-adegan yang membuat warga terkesima. Hingga sampai pada akhir acara, warga yang terkesima dengan suara merdu sinden dan permainan gamelan kelompok Ki Darubaya segera menghampiri mereka. Matur suwun yo Mbak Yu, sualane panjenengan meldu tenan. Niki kanggo panjenengan. Terima kasih ya Mbak, sualamu benar-benar meldu. Ini untuk Mbaknya, ucap seorang pria yang memberikan sesuatu kepada sinden Ki Darubaya. Enggih, sami-sami nggih Pak. Matur nuwun. Iya, sama-sama ya Pak. Terima kasih, jawab sinden itu yang sebenarnya bingung dengan sesuatu yang diberikan bapak itu. Bukan uang yang diberikan seperti pementasan biasanya, melainkan kunir dan kerikil. Pemain lain juga menerima hal yang sama. Awalnya mereka ingin membicarakan itu, namun mereka ingat pesan Ki Darubaya untuk tidak mengeluh dengan apa yang mereka terima. Walaupun sebenarnya cukup kecewa dengan bayarannya, namun reaksi penonton yang sangat terasa terhibur cukup membuat mereka puas dan tidak menghiraukan dengan bayaran yang mereka terima. Selesai acara, Ki Darubaya berpamitan dan menerima sebuah kotak kayu dari pemilik hajatan. Sama saja dengan anggota lainnya, isi kotak itu hanyalah kerikil dan 3 buah kunir. Kelompok gamelan Ki Darubaya keluar dari hutan saat matahari mulai terbit. Ki Darubaya mengajak seluruh anggotanya untuk makan di sebuah kedai soto dengan semua uangnya yang tersisa, dengan maksud menghibur seluruh anggotanya. "Ki, kita benar-benar tidak bayaran ya Ki?" tanya salah seorang anggota yang terlihat mengeluh. Ki Darubaya hampir tidak dapat menjawab pertanyaan anggotanya itu, namun ia mengingat kotak kayu antik pemberian pemilik acara itu. isi kotak ini sama seperti yang kalian terima. Tapi sepertinya kotak ini cukup antik. Semoga saja bisa dijual dan kita bagi rata untuk semuanya, ucap Ki Darubaya. Saya bisa bantu jual Ki. Ada kenalan kolektor barang antik yang pasti mau bantu kita, ucap salah seorang pemain gamelan yang menawarkan bantuan. Ki Darubaya menyetujuinya dan menyerahkan kotak itu ke pemuda tersebut. Perlahan pemuda itu memperhatikan kotak kayu jati yang dihiasi ukiran-ukiran antik. Ia terkesima dengan motif ukirannya dan membukanya. Ki? Tiba-tiba suara pemuda itu terdengar bergetar. "Kenapa le?" tanya Ki Darubaya. Ini bukan kerikil. Kotak ini isinya emas, ucapnya sambil menunjukkan isi kotak itu. Dengan segera Ki Darubaya dan pemain lainnya mendekatinya dan memastikan isi kotak itu. Tidak hanya emas, 3 buah batu merah delima juga terlihat di kotak itu, persis dengan jumlah kunir yang ada di kotak itu sebelumnya. Merasa penasaran, semua pemain mengecek saweran dalam bentuk kerikil dan kunir yang mereka terima dari warga setempat, dan ternyata semua kerikil telah berubah menjadi emas dan kunir berubah menjadi batu merah delima. Dengan segera, semua pemain berinisiatif mengumpulkan semua benda itu di tengah tanpa menyimpan sedikit pun. "Kami serahkan kepada Ki Darubaya saja. Akan diapakan semua emas dan batu ini?" ucap mereka kepada seorang dalang yang sangat mereka hormati itu. Ki Darubaya berpikir sejenak sebelum akhirnya mengambil keputusan. "Seluruh emas akan kita jual dan kita bagi rata. Seharusnya ini cukup untuk mengatasi permasalahan keuangan kalian.
bahkan sampai beberapa tahun ke depan. Untuk batu merah delima ini sepertinya terlalu sakral. Sebaiknya kita simpan sebagai pusaka sanggar. Dan seandainya kita bertemu dengan warga desa itu lagi, kita masih memiliki kenang-kenangan atas pemberian mereka. Apa kalian setuju? Ucap Ki Darubaya. Terima kasih banyak, Ki. Ini semua sangat berarti bagi kami, jawab sang pesinden yang tak henti menitikkan air mata melihat jawaban atas permasalahan hidupnya sudah ditemukan. Tak sedikit anggota yang sujud syukur berterima kasih atas rezeki yang melimpah ini. Ki Darubaya merasa lega. Ia berpesan untuk merahasiakan soal emas ini dan hanya mengatakan harta yang mereka terima diterima dari pemilik acara yang murah hati. Ia juga berharap dengan harta sebanyak ini, setiap anggota masih mau mengisi pementasan dengan ikhlas dengan bayaran berapapun seperti sebelum-sebelumnya. Setelah seluruh anggota Sanggar Ki Darubaya hidup berkecukupan dan sanggar pun semakin berkembang dengan pesat, nama kelompok wayang Ki Darubaya pun semakin dikenal. Bukan hanya karena penampilan yang mampu menghibur, melainkan juga dengan kerendahan hati mereka. Sayangnya rahasia tidak dapat disimpan terlalu lama. Desas-desus mengenai kekayaan sanggar tersebut mulai terdengar di antara kelompok wayang lainnya. Mereka mulai mengetahui bahwa kekayaan mereka didapat dari desa gaib yang ada di tengah hutan. Beberapa kali anggota pemain mendapatkan pertanyaan mengenai desa itu, namun mereka sepakat untuk tutup mulut dan tidak membeberkan sedikit pun mengenai kejadian itu. Tak lama muncul kabar, sekelompok pemain wayang menemukan jalan menuju kampung di tengah hutan itu dan berhasil mendapat kekayaan serupa. Namun mereka tidak tahu, perbuatan mereka memulai sebuah petaka yang besar. Desa Kandimaya, sebuah desa yang terletak di kaki bukit di Jawa Tengah. Desa ini terkenal dengan pelestarian wayangnya, mulai dari kerajinan, sanggar, hingga pementasannya. Perkenalkan, namaku Bisma. Hanya seorang petani yang hidup bersyukur dengan istri dan seorang anak di desa sebelah. Di desa ini, aku tinggal di rumah seorang dalang sesepuh yang masih merupakan saudara jauh dari istriku, Ki Darubaya. Beliau sengaja mengajakku ke desa ini untuk membantu mencari tahu mengenai permasalahan yang terjadi di desanya, yaitu mengenai hilangnya beberapa kelompok pementasan wayang yang sudah hampir lebih dari 2 minggu tidak kembali ke desa. Mas Bisma, wis ditunggu warga. Ayo, ucap Bimo. Bimo adalah adikku satu-satunya. Kali ini aku memang mengajaknya untuk membantuku. Sebenarnya awalnya ia menolak karena harus meninggalkan istrinya yang baru ia nikahi sebulan yang lalu. Namun saat sampai tempat ini, justru dia yang paling semangat. Monggo mas Bisma, monggo pinara. Mohon maaf sampai ngerepotin manggil Mas Bisma kesini, ucap Pak Kepala Desa yang memang berinisiatif meminta bantuanku atas saran Ki Darubaya. Enggak Pak, nggak masalah. Saya coba bantu sebisa saya, jawabku. 2 buah album foto besar ditunjukkan kepadaku. Pak Kepala Desa menunjukkan satu persatu wajah anggota kelompok pementasan wayang yang sudah lama tidak kembali. Apa ada petunjuk yang bisa membantu kami, Pak? Tanya Bimo kepada Kepala Desa. Namun bukannya menjawab, Pak Kepala Desa malah menoleh ke arah Ki Darubaya, berharap dia mau menjelaskan sesuatu. Mungkin hilangnya mereka juga merupakan tanggung jawabku, ucap Ki Darubaya membuka pembicaraan. Menurut cerita Ki Darubaya, telah beredar cerita mengenai kampung gaib
yang sering mengadakan pementasan wayang. Untuk mengisi acara tersebut, mereka memanggil dalang, gamelan, dan seluruh pengisi acaranya dari desa-desa sekitar sini. Dan setelahnya, kelompok wayang yang menyanggupi permintaan warga kampung gaib itu akan mendapatkan bayaran yang melimpah. Kelompok wayang saya termasuk salah satu yang pernah mengisi acara di desa itu, lanjut Ki Darubaya. Lantas, bagaimana cara Ki Darubaya bisa meninggalkan kampung itu? Tanyaku yang merasa penasaran. Tidak ada yang aneh, Bisma. Kami hanya datang, pentas dan pulang, seperti pementasan pada umumnya. Hanya saja, bayarannya memang sesuai yang diceritakan, cerita Ki Darubaya. Aku berpikir sejenak. Berbagai kemungkinan muncul di pikiranku. Lantas dari mana cerita mengenai desa itu muncul, Ki? Ki Darubaya menggeleng. Saya tidak tahu. Seluruh anggota saya hanya berjanji untuk tidak menceritakan mengenai kejadian atau keberadaan desa itu. Namun, entah bagaimana kabar itu bisa menyebar. Bimo terlihat tidak sabar. Ia merebut album foto yang ada di genggamanku dan memperhatikannya. Mas Bisma, tidak ada cara lain. Kita harus menghampiri desa itu untuk mengetahui keberadaan mereka, ucap Bimo. Aku setuju. Dengan segera aku meminta tolong Ki Darubaya untuk mengantarkanku ke desa tempat ia dulu mendapatkan bayaran berlimpah. Saya bersedia memberitahu kalian dengan satu syarat. Kalian harus berpuasa sebelum dan selama berada di desa itu, ucap Ki Darubaya. Kami setuju. Warga desa bermaksud untuk ikut, namun kami melarangnya karena memang yang akan kami lakukan ini cukup berbahaya. Di depan warga, Ki Darubaya menyerahkan sebuah lipatan kertas yang berisi peta sederhana menuju sisi pintu hutan dengan penjelasan yang bertuliskan aksara Jawa. Ini memang sudah lama sekali. Dulu seorang pria yang nanggap kelompok wayang saya menyerahkan kertas ini sebagai penunjuk arah, dan sepertinya kalian juga harus membawa ini. Ki Darubaya menjelaskan kepada kami sembari memberikan 2 buah batu merah delima kepadaku dan Bimo. Ini batu merah delima? Ini kan benda berharga, Ki, tanyaku padanya. Batu ini berasal dari desa itu. Kami sepakat tidak menjualnya sebagai kenang-kenangan akan bantuan mereka di masa sulit kami. Mungkin saja benda itu bisa berguna saat kalian ke sana, jelas Ki Darubaya. Baik, Ki, saya mengerti. Setelah selesai dengan masalah ini, benda ini akan kami kembalikan, balasku. Sesudah pertemuan itu, kami kembali ke rumah Ki Darubaya dan mendengarkan ceritanya mengenai kejadiannya saat pementasan di desa gaib itu. Ia berusaha menceritakan sedetail mungkin dengan harapan kami bisa kembali dengan selamat seperti mereka dulu. Pagi mulai datang. Aku bersiap berangkat menuju ke sisi hutan seperti yang ditunjukkan di kertas pemberian Ki Darubaya. Kami sengaja memilih hari, jam, dan waktu yang sama seperti saat dulu Ki Darubaya masuk ke hutan itu. Suara motor terdengar mendekat ke tempat ini. Mas Bisma, dewe nyompak iki wae ya. Kita naik ini aja ya, ucap Bimo yang memamerkan Vespa yang ia naiki. Lah, apik emen, motor sopo kowe? Lah, bagus sekali. Motor siapa itu? Tanyaku pada Bimo. Motor Pak Kades. Kita dipinjemin, ucapnya bangga. Dengan segera, aku membonceng Vespa yang dibawa oleh Bimo dan segera berangkat. Aku menikmati perjalananku dengan Bimo. Jarang sekali kami menaiki sepeda motor Vespa yang biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang berpunya di desa. Bimo, kowe ngejak numpak Vespa mesti wis duwe SIM toh? Bimo,
Kamu ngajak naik Vespa, pasti sudah punya SIM kan? Ucapku yang memastikan ke Bimo saat melihat beberapa polisi yang berada di lampu merah yang terlihat melakukan pengecekan surat-surat. Nanti buat masuk ke hutan, kita lewat alun-alun aja ya mas. Katanya alun-alun di sini bagus. Ucap Bimo seolah berusaha mengalihkan perhatian. Dudu kuwi sing tak takokke. Kue wis duwe SIM urung? Bukan itu yang aku tanyain. Kamu sudah punya SIM belum? Tanyaku kembali. Ia tidak menjawab. Namun tawa nakalnya seperti sudah memberi penjelasan atas pertanyaanku. Aku hanya menggeleng sambil mempersiapkan mental menghadapi beberapa polisi yang akan kami lewati di depan. Rupanya, perasaan saat menghadapi polisi tanpa membawa surat-surat tidak kalah menyeramkan dengan saat menghadapi makhluk halus. Sebuah hutan di kaki gunung terlihat di hadapan kami. Sekilas tidak terlihat ada jalan yang masuk menuju ke dalam hutan itu. Namun setelah memutar mengikuti petunjuk yang diarahkan kertas pemberian Ki Darubaya, kami menemukan sebuah jalan masuk yang tertutup dedaunan. Setelah memarkirkan motor kami dengan aman, segera kami memasuki hutan dan mengikuti jalan itu. Untung aja tadi polisinya nggak lihat. Bisa nggak enak sama Pak Kades kalau sampai ditilang, ucapku. Iya, untung saja polisinya nggak lihat, ucap Bimo sambil tertawa. Namun aku sedikit curiga. Kamu nggak pakai ilmu apa-apa kan? Ucapku memastikan, namun Bimo malah sedikit berlari ke depan. Mas Bisma, di depan tambah gelap loh. Siapin senternya. Sekali lagi aku menggelengkan kepala melihat tingkah Bimo yang masih seenaknya. Aku mengambil senterku dan segera menghampirinya sambil sedikit menjewernya. Namun ia tertawa sambil menggaruk-garuk kepalanya. Tapi benar kata Bimo, hutan ini terlihat semakin gelap. Padahal hari masih siang. Kami berjalan semakin ke dalam dan mulai merasakan hawa di tempat ini mulai tidak wajar. Mas Bisma, hati-hati, ada yang memperhatikan kita, ucap Bimo. Aku mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Bimo dan meningkatkan kewaspadaanku. Rupanya tidak cuma itu. Indraku terganggu dengan bau anyir yang sangat menyengat, seperti bau mayat yang sudah membusuk. Di tengah kegelapan hutan itu, mendadak aku mendengar suara nafas seseorang yang terengah-engah. Tanpa membutuhkan waktu lama, Bimo berhasil menemukan asal suara itu dan segera menghampirinya. Terlihat sesosok makhluk dengan bentuk badan yang kurus, hingga lekukan tulang pipinya terlihat sangat jelas. Tak cukup sampai di situ. Terlihat darah segar menetes dari beberapa selatangannya. Sebelum sempat mendekat, makhluk itu berlari menjauh ketika mengetahui keberadaan kami. Namun tubuhnya yang lemah membuatnya terjatuh hingga kami segera menyusulnya. Bimo, dia manusia, ucapku pada Bimo yang sama bingungnya. Dengan segera Bimo membacakan beberapa ajian penyembuh yang merupakan keahliannya. Perlahan luka orang itu mulai menutup dan mulai bernafas dengan tenang. Tolong. Sudah mas, tenang dulu. Ini diminum dulu, ucap Bimo sambil menuangkan air putih yang ia bawa ke mulut orang itu. Kami menunggu hingga orang itu tenang sebelum bertanya lebih lanjut. Namun masih terlihat raut muka yang ketakutan di wajah orang itu. Kita harus pergi dari sini, ucapnya tiba-tiba. Ada makhluk yang mengejar saya. Aku dan Bimo saling menatap. Satu pertanyaan terjawab. Mungkin saja bekas luka orang itu berasal dari makhluk yang mengejarnya hingga merasa ketakutan. Belum sempat menanyakan makhluk apa yang mengejarnya, tiba-tiba suara dedaunan terdengar saling bergesekan, seolah dilewati sesuatu. Disusul dengan kemunculan makhluk menyerupai burung hitam besar yang memiliki tangan dan kaki seperti manusia.
namun dengan cakar yang sangat tajam, hampir mirip seperti wujud yang digambarkan oleh tokoh pewayangan. Namun yang membuatku geram bukan wujudnya, melainkan potongan tubuh manusia yang masih menggantung di paruhnya dengan darah segar yang masih menetes. Itu Mas, dia mau ngebunuh saya, ucapnya yang terlihat sangat ketakutan. Aku menatap mata merah dari makhluk itu. Niat membunuh sudah terlihat jelas dari matanya. Seumur hidup aku menangani permasalahan dedemit, mulai dari pocong, kuntilanak, roh penasaran, belum pernah aku menemui makhluk seperti ini. Sebuah mantra ku bacakan tepat ketika makhluk itu menerjang ke arah kami. Layaknya puisi yang tak berhenti mengalun, aku membacakan mantra gambuh rumekso yang menimbulkan angin besar mengelilingi bumi. Seketika makhluk berwujud burung hitam itu terpental hingga terjatuh ke tanah. Sementara pusaran angin itu melindungi Bimo dan orang yang terluka itu. Aku membacakan sekali lagi sebuah mantra untuk memperkuat pukulanku dan mulai mencoba menghantamkan pukulanku ke makhluk berwujud burung itu. Aku cukup tenang ketika pukulanku bekerja dan makhluk itu merasa kesakitan. Namun hal yang menggangguku adalah ketika aku memusatkan pukulanku ke tubuh makhluk itu, semakin banyak potongan tubuh manusia yang dimuntahkan dari paruhnya. Merasa terdesak dengan seranganku, burung hitam itu mencengkeram lenganku dan mencoba mengangkat tubuhku dari atas tanah. Beruntung, Bimo membacakan mantra yang memunculkan api untuk membakar mata makhluk itu. Melihat kesempatan itu, sekali lagi aku mencengkeram leher makhluk itu dan bersiap menyerangnya kembali. Namun sayangnya, sebuah kejadian aneh terjadi. Makhluk tersebut perlahan kehilangan kekuatan, jatuh dan menghilang. Tidak menghilang. Makhluk itu berubah menjadi sebuah boneka wayang kulit, berbentuk burung hitam besar dengan ornamen kerajaan. Apa ini, Bimo? Ucapku yang kebingungan dengan semua ini. Aku mencoba mengambil benda itu, namun kekuatan hitam yang berada di benda itu berusaha merasukiku hingga sangat sulit untuk melepaskan tanganku. Dengan cepat Bimo menghampiriku dan membantu melepaskan tanganku dengan membacakan doa yang ia mengerti. Benda itu milik makhluk yang sangat jahat, ucap orang yang kami tolong tadi. Setelah memulihkan tanganku, aku segera menghampiri orang itu dan menunggu cerita darinya. Di balik kabut itu hanya ada malapetaka. Semua terjebak di tempat itu. Ada makhluk yang menahan kami untuk keluar. Jadi maksudmu, makhluk tadi bukan masalah utamanya? Tanya Bimo yang mulai khawatir. Orang itu mengangguk. Lebih baik kita pergi dulu dari sini dan mencari bantuan. Orang-orang desaku sepertinya mengenal pendekar yang bisa menangani masalah ini, ucapnya. Sebenarnya kami setuju. Seandainya kami tahu masalahnya sebesar ini, mungkin kami akan mencari bantuan yang lebih banyak. Tapi aku khawatir dengan teman-temannya yang terperangkap di balik kabut itu. Seandainya mereka lebih lama di sana, bisa jadi mereka tidak bisa diselamatkan. Nampaknya kebingunganku tak perlu dijawab. Sebuah aliran tenaga yang sangat hitam terasa muncul di sela-sela kabut. Sesosok manusia dengan belangkon hitam dan janggut putih yang panjang menghampiri boneka wayang kulit yang sebelumnya berwujud burung hitam itu dan membawanya. Kulit wajahnya terlihat sangat gelap, seolah terbakar sesuatu. Namun wibawa yang mengerikan tetap terasa dari tubuhnya. Makhluk itu tertawa dengan memamerkan gigi-giginya yang hitam. Aku dan Bimo merasakan bahaya yang tidak biasa. Itu dia, dalang demit yang menahan semua manusia yang memasuki kampung di balik kabut itu, cerita orang itu.
Makhluk itu tertawa keras dengan mengibas-ngibaskan boneka wayang berwujud burung itu seolah sedang memainkannya. Dadi demit kok goblok. Lawane wong menungso kok semaput. Ucapnya pada boneka wayang itu yang mulai memunculkan bayangan burung raksasa hitam itu lagi. Bimo segera maju mencoba menghampiriku. Namun tangan orang yang sekarat itu mencoba menahannya. Jangan melawannya. Dia bukan manusia. Kita harus meminta bantuan. Aku dan Bimo tetap maju mencoba melindungi orang itu dari apapun yang terjadi. Seandainya meminta bantuan, siapa yang seharusnya bisa melawan makhluk ini? Tanya Bimo. Aku tak melepaskan sedikit pun pandangan dari makhluk berpenampilan seperti dalang yang tak berhenti tertawa itu. Seharusnya warga desa saya, desa Kandimaya, mengenal pendekar yang memiliki kekuatan yang bisa mengimbanginya. Mereka adalah pendekar Sambara bersaudara, pemilik 2 keris pusaka. Dulu mereka yang menolong desaku dari serbuan wabah demit. Ucap orang itu. Aku dan Bimo saling menoleh. Ucapan orang itu memantapkan kami untuk maju. Sebuah benda yang dibungkus sarung dikeluarkan oleh Bimo dari tas kainnya. Dan aku meletakkan tanganku tepat di dada dan memanggil sebuah benda yang kusimpan di sukmaku. Sebuah keris dengan bilah berwarna perak terang yang disebut dengan keris Sukma Geni kini tergenggam di tangan Bimo. Begitu juga sebilah keris dengan ukiran Jawa kuno muncul dari sukmaku dan tergenggam di tanganku. Sebuah keris yang mampu mengikuti wujud raga dan sukma pemiliknya, keris Rogo Sukmo. Hei mas, kalau memang hanya pendekar itu yang bisa mengalahkan makhluk ini, berarti kita tidak perlu lari. Ucap Bimo yang segera berdiri berdampingan denganku bersiap menghadapi dalang demit itu. Desa Kandimaya, sebuah desa yang dikenal sebagai penghasil dalang maupun pemain-pemain kesenian lainnya. Berbagai sanggar, mulai dari yang sederhana hingga yang cukup mewah, tersebar di desa ini, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Suatu ketika terjadi tren di kalangan para penikmat pementasan wayang, di mana mereka menilai dalang dan kelompok pementasan yang mampu membuat penontonnya merasa merinding dan merasakan suasana mistis menjadi semakin digemari. Pasalnya, dalang yang mampu memunculkan suasana mistis dan membuat penontonnya merinding seharusnya memang dalang yang memiliki pendalaman cerita yang mumpuni. Sayangnya, hal ini tidak disikapi dengan bijak oleh beberapa seniman yang gagal mengambil nilai-nilai dari kesenian ini dan hanya mementingkan pendapatan semata. Beberapa dari mereka menciptakan suasana mistis dengan memanggil mereka yang seharusnya tidak turut campur dengan cara yang tidak wajar. Ritual pemanggilan dilakukan sebelum pementasan, mulai dengan mempersiapkan kemenyan dan sesajen serta menggunakan mantra pemanggil. Akhirnya, kehadiran makhluk-makhluk yang tak kasat mata turut menemani warga yang menonton pementasan wayang itu. Hal ini berhasil meningkatkan pamor para kelompok wayang tersebut. Sayangnya, bagi mereka yang mampu melihat keadaan sebenarnya, semua terlihat begitu mengerikan. Tak sedikit pocong yang berdiri di antara penonton turut menikmati pagelaran wayang itu. Sudah dipastikan, di pohon sekitar pagelaran itu dipenuhi kuntilanak hingga makhluk yang tidak jelas wujudnya. Dan parahnya lagi, saat pementasan wayang selesai, makhluk-makhluk itu tidak pergi dan mendiami desa tempat para kelompok yang memanggil mereka. Suatu ketika, salah seorang warga berdiri di tengah desa tanpa bergerak sedikit pun. Ia menatap ke panggung desa dengan tatapan yang mengerikan, tanpa menoleh sedikit pun. Setiap warga yang menyapanya dihiraukan begitu saja tanpa ada respon sedikit pun. Hingga saat matahari terbenam, tingkah laku warga itu semakin aneh. Ia marah sejadi-jadinya, menyerang semua warga yang mendekat, dan tak lama setelahnya, ia menaiki balai desa, bangunan tertinggi di desa itu, dan menjatuhkan dirinya ke tanah. Ya,
warga itu kesurupan. Beruntung warga itu masih hidup. Namun dengan kondisinya yang masih dikuasai makhluk gaib, ia mengancam dengan suara yang mengerikan. Oh, ngendi pementasan sing mbok janjeke? Mana pementasan wayang yang kalian janjikan? Ucap makhluk yang masih menguasai tubuh warga yang hampir sekarat itu. Nek ora ono, aku bakal mateni siji-siji warga desa iki. Semenjak saat itu semakin banyak warga yang kesurupan. Namun semua itu berhenti ketika semua kelompok wayang di desa Kandimaya melakukan pementasan setiap malam tanpa terputus. Awalnya mereka cukup lega. Namun lambat laun seluruh warga mulai kelelahan dan tidak mampu bekerja di siang harinya. Akhirnya banyak yang jatuh sakit, entah karena kelelahan atau pengaruh kutukan dari makhluk-makhluk itu. Para dalang sesepuh banyak yang meminta petunjuk untuk mengakhiri hal ini. Namun semua itu tidak ada berguna, karena makhluk halus itu adalah makhluk yang mereka panggil sendiri. Suatu ketika 2 orang pemuda bersaudara mampir ke desa Kandimaya dengan sepeda ontel milik mereka. Awalnya mereka bertujuan untuk menonton pagelaran wayang yang selalu ada setiap malam, seperti yang mereka dengar dari warga desa lain. Namun saat sampai di sana, mereka merasakan keanehan yang terjadi. Mereka merasakan desa ini dihuni lebih banyak makhluk halus dibanding penduduk manusianya sendiri. Mereka merasa khawatir dengan warga desa dan memutuskan menemui kepala desa meminta izin untuk mencoba menolong permasalahan di desa ini. Sang adik memiliki kemampuan menenangkan roh-roh penasaran yang mampu mengurangi makhluk-makhluk gaib yang meneror desa ini. Sedangkan sang kakak menguasai mantra dan mampu menghilangkan kutukan hingga mampu memulihkan warga desa yang sakit karena pengaruh makhluk yang mendiami desa ini. Sayangnya, sesosok makhluk yang mengakui desa ini sebagai wilayah kekuasaannya tidak tinggal diam. Makhluk itu adalah sesosok raksasa berwarna hitam yang mendiami Bukit Batu. Warga memang sering mendengar tentang makhluk ini. Mereka menyebutnya dengan nama Buto Lireng. Wujud rohnya memang tidak memporak-porandakan desa seperti yang diceritakan di legenda. Namun kemunculannya dan anak buahnya membuat hampir seluruh warga desa kesurupan dan mulai menyakiti dirinya sendiri. Kedua pemuda itu tidak tinggal diam. Sang adik mengeluarkan sebuah keris, menorehkan jarinya pada keris itu hingga mengeluarkan api yang mampu memulihkan warga yang kesurupan. Sang kakak hanya duduk bermeditasi dengan keris yang muncul di genggamannya. Entah dari mana asalnya, namun suara pertempuran yang amat sengit terdengar oleh semua warga desa tanpa melihat wujudnya. Suara itu terus terdengar hingga suara erangan kesakitan sang Buto Lireng menggema ke seluruh desa. Tak berapa lama, sang kakak kembali tersadar dan seluruh warga desa kembali normal. Semenjak itu, desa Kandimaya kembali hidup tenang dan membuat peraturan yang keras, di mana kelompok wayang desa itu tidak lagi diperkenankan melakukan pemanggilan untuk pementasan wayangnya. Seluruh warga sepakat memberikan hukuman berat dengan mengusir dari desa siapapun yang melanggar aturan ini. Warga sangat berterima kasih dengan kedua pemuda sederhana itu. Mereka bahkan tidak mau menerima bayaran atau apapun yang ditawarkan oleh warga desa. Warga desa Kandimaya menjuluki kedua pemuda ini dengan berbagai nama. Pendekar Keris Sukmogeni, Pendekar Keris Bersaudara, atau yang paling sering disebutkan adalah nama keluarga mereka, Pendekar Sambara. Saat ini, di hadapan kami telah berdiri sosok yang menjadi dalang atas hilangnya warga desa Kandimaya yang tergabung dalam kelompok pementasan wayang. Ya, dalang. Bukan hanya dalang dalam arti kiasan, tapi juga dalang dalam arti sebenarnya. Dia adalah dalang demit,
yang mengendalikan makhluk-makhluk mengerikan dengan boneka wayang kulit yang ada di tangannya. Menungso kuwi wis dadi wong kene. Ora usah ikut campur. Manusia itu sudah jadi orang sini. Nggak usah ikut campur, ucap makhluk itu. Aku bersiap menerjang dengan kerisku, sementara Bimo menjagaku dari belakang. Namun tepat sebelum mendekat, dalang itu mengeluarkan wayang kulit berbentuk kurawa dan mengibaskannya. Seketika tangan besar berwarna hitam muncul dari wayang itu dan menghempaskanku. Dengan sigap, Bimo menangkap tubuhku dan bersiap bergantian menyerang dalang itu dengan pukulan yang telah diselimuti api dari ilmunya. Dalang itu tidak sempat menghindar, namun serangan Bimo sepertinya tidak membekas di tubuh dalang itu. Tak lama setelahnya, tangan dalang itu sudah menggenggam berbagai wayang kulit dengan bentuk yang mengerikan. Mantra berbahasa Jawa kuno terdengar dari mulut dalang itu. Perlahan, seluruh boneka wayang itu berubah menjadi asap yang mengambil posisi di sekitar kami. Satu persatu, asap itu berubah menjadi berbagai wujud seperti demit-demit dengan wujud tokoh pewayangan. Buto, raksasa besar dengan taring yang panjang dan matanya yang berwarna merah. Wanara, ras kera. Namun yang muncul saat ini lebih menyerupai demit kera seukuran manusia dengan tangan yang melebihi panjang tubuhnya bergelantungan di atas pohon. Kidangan, makhluk berwujud burung besar bersayap hitam seperti yang tadi menyerang kami, hingga siluman-siluman yang sama sekali tidak ku mengerti wujudnya. Aku cukup gentar melihat semua ini. Mas, di cerita pewayangan yang ku ketahui, dia lemah dengan panas api matahari, ucap salah satu anggota kelompok wayang yang berhasil kami selamatkan. Kurasa aku mengerti maksudnya. Aku memberi isyarat kepada Bimo, dan ia segera membacakan mantra yang menciptakan api yang sangat panas di sekitar kami. Ras Buto tidak terpengaruh dengan api itu, namun burung hitam itu segera berubah kembali menjadi boneka wayang kulit seperti semula. Dalang demit itu merasa kecewa, namun itu tidak lama. Setelahnya ia segera tertawa dengan keras dan mengembalikan makhluk-makhluk itu ke wujud wayang. Pertunjukan yang menarik. Sayang sekali kalau tidak ada yang menyaksikan. Ucapnya dengan tawa yang mengerikan. Tak enteni kowe ning alas iki. Nek nganti siji sura kowe kabeh ra teko, tak balekke kanca-kancamu. Nanging mung jasate tok. Saya tunggu kalian di hutan ini. Jika sampai satu suruh kalian semua tidak datang, saya kembalikan teman-temanmu, tapi hanya jasadnya saja. Ucap makhluk itu yang segera menghilang ke dalam kegelapan. Kakiku lemas, begitu juga dengan Bimo. Seandainya harus melawan semua makhluk itu, kemungkinan kami tidak akan sanggup. Apalagi sepertinya makhluk itu masih menyimpan ilmu yang lebih mengerikan. Piye iki, Mas? Nek ngadepi demit kuwi, nyawa taruhane gimana, Mas? Kalau menghadapi demit itu, nyawa taruhannya, ucap Bimo yang juga merasa gentar. Aku berusaha memutar otak, berusaha mencari cara untuk menghentikan permasalahan ini. Mas, sepertinya Mas tahu kelemahan makhluk-makhluk tadi? Tanyaku pada anggota kelompok wayang itu. Hanya sedikit, Mas. Tapi jika itu memang berguna, mungkin dalang lain tahu, ucapnya. Aku menoleh kepada Bimo, sepertinya ia juga sepakat untuk kembali mempersiapkan diri sebelum menjawab tantangan itu. Kedatangan kami disambut oleh warga desa, walaupun belum mampu membawa kembali warga yang lain. Setidaknya sudah ada bukti bahwa mereka masih hidup dari cerita seseorang yang kami tolong tadi. Apalagi sekarang kami sudah mengetahui apa yang menjadi lawan kami. Ki Darubaya bukanlah dalang yang tersohor,
Tapi pengetahuannya mengenai cerita pewayangan menurutku masih di atas rata-rata dalang lainnya. Ki Darubaya, tolong ceritakan kepada kami mengenai tokoh-tokoh jahat di pewayangan. Dan bagaimana mereka bisa kalah? Tanyaku pada Ki Darubaya. Awalnya beliau bingung dengan permintaan kami. Namun saat mendengar cerita saat kami di hutan tadi, ia segera meminta kami beristirahat sebelum besok mendengarkan cerita darinya. Esok malamnya, tanpa kami sangka, seluruh anggota kelompok wayang Ki Darubaya sudah bersiap dengan semua kelengkapan untuk pagelaran wayang. Ki, mau ada pementasan? Tanyaku. Sambil mempersiapkan wayang dengan berbagai tokoh, Ki Darubaya mencoba menjelaskan kepadaku. Lakon cerita pewayangan itu sangat panjang. Satu malam tidak akan cukup untuk menceritakannya. Setidaknya kami berusaha menceritakan secara detail melalui ilmu pewayangan yang kami mengerti, ucap Ki Darubaya. Iya Mas Bisma, sejujurnya kami ini bingung. Saat kami datang waktu itu, semua warga desa sangat baik kepada kami. Semoga dengan ini kami bisa mengetahui kebenarannya, ucap salah seorang pemain gamelan anggota Ki Darubaya. Aku dan Bimo segera mengerti dan mengambil posisi terbaik untuk menyaksikan pertunjukan mereka. Sebuah pementasan wayang yang luar biasa disajikan di hadapan kami. Siluet wayang yang beradu dengan cahaya membuat adegan peperangan terlihat semakin menegangkan. Aku dan Bimo terlihat seperti anak kecil yang beberapa kali terlihat takjub dengan adegan Rama saat bertarung dengan Rahwana di saat Ki Darubaya memainkan cerita Ramayana. Tak cukup sampai di situ, Ki Darubaya juga memainkan adegan ketika 5 Pandawa bertarung melawan Kurawa. Mas, Arjuna itu ternyata titisan Dananjaya ya? Jangan-jangan nama anakmu diambil dari cerita ini? Tanya Bimo yang masih menikmati kisah mengenai Pandawa 5. Iya Bim, aku memberikan nama itu berharap Danan bisa tumbuh sebagai sosok kesatria yang bijaksana, jawabku. Dari pementasan wayang Ki Darubaya, kami mengerti mengenai wayang Kidangan yang menceritakan ras burung seperti Garuda dan Jatayu, wayang Kurawa yang menceritakan sosok antagonis dari berbagai ras, kemudian jin dan makhluk-makhluk aneh, dan bagaimana mereka bisa dikalahkan. Selesai pementasan itu, kami bertepuk tangan tak henti-hentinya. Wajar saja, walaupun namanya tidak besar, tapi permainan wayang Ki Darubaya mampu membuat semua penontonnya semangat hingga lupa daratan. Ki, terima kasih banyak ya. Semoga setelah semua permasalahan ini selesai, saya bisa nonton pementasan wayang Ki Darubaya lagi, ucapku yang masih tersenyum dan senang atas pementasan tadi. Ya sudah, hanya itu yang dapat saya bantu. Sisanya hanya usaha kalian dan berkat dari Gusti Yang Maha Kuasa yang bisa membantu kalian, ucap Ki Darubaya yang bersiap-siap untuk beristirahat. Keesokan harinya aku dan Bimo mulai mempersiapkan rencana. Bimo meminjam wayang-wayang milik Ki Darubaya dan memperagakan bersamaku mengenai cara-cara mengalahkan kekuatan dalang demit itu. Nek sing dilawan kethek kong ini piye Mas? Kalau yang dilawan keras seperti ini bagaimana Mas? Kethek utawa wanara kuwi sakliyane lincah uga duwe kekuatan gaib. Lah engko aku sing lawan. Nah, nek wayang Kidangan kuwi engko lawane nganggo geni utawa panah. Kuwi engko jatahmu. Kera atau wanara itu selain lincah juga ahli kekuatan gaib. Nanti aku yang melawan. Kalau wayang unggas itu lawannya dengan api atau panah. Nah, itu jatahmu, jawabku sambil terus mensimulasikan pertarungan kami nanti. Walaupun sebenarnya belum tentu yang akan kami hadapi akan sama seperti yang kami perkirakan. Tepat saat hari menjelang malam, kami telah memasuki hutan tempat desa gaib itu berada. Kali ini tidak ada serangan apapun
hingga kami bisa memasuki jalan yang tertutup kabut di tengah hutan itu. Tak membutuhkan waktu lama untuk mencapai tempat yang konon sulit ditemukan itu, karena sepertinya kedatangan kami sudah disambut. Sayangnya, tempat ini jauh, tidak seperti yang digambarkan Ki Darubaya. Bukannya penduduk berwujud manusia yang berada di sini, melainkan sekumpulan roh penasaran yang berwujud pocong, mayat hidup, hingga potongan tubuh yang merayap, seolah bersiap menikmati pertunjukan. Di ujung tempat itu, berdiri sebuah panggung dengan cahaya yang menyinari sebuah latar putih. Sesosok makhluk yang kukenal wujudnya duduk membelakangi kami, memainkan wayang-wayang kulitnya yang berwarna hitam. Tokoh utamane wis teka. Tawa dalang itu. Tidak usah banyak omong. Di mana manusia-manusia yang kamu culik? Tanya Bimo yang tidak sabar. Culik? Enak saja. Mereka sendiri yang datang padaku. Ucapnya sambil melemparkan sebuah wayang ke arah bangunan seperti kandang yang terbuat dari kayu. Sosok makhluk hitam besar dengan taring yang besar dan mata yang hampir keluar dari tempatnya menghampiri tempat itu. Dengan tangannya yang besar, ia merogoh ke dalam kandang kayu itu dan menemukan seorang manusia dengan tubuh yang sudah kurus kering. Bimo, itu warga desa. Ucapku yang mulai khawatir saat makhluk itu menggigit tubuh manusia itu hingga lengannya terlepas. Brengsek! Ucap Bimo yang segera menerjang makhluk itu. Ia melompat dan menendang hingga buto itu terjatuh. Dengan segera aku menyusul mengalihkan perhatiannya, sementara Bimo menyembuhkan tangan manusia itu. Sayangnya Bimo hanya mampu menutup lukanya dan tidak bisa menyambungkan lengannya kembali. Bimo, kita selesaikan ini. Ucapku yang semakin emosi melihat perbuatan makhluk hitam itu. Aku dan Bimo menarik keris pusaka kami. Dengan segera mungkin, aku menusukkan keris raga sukma ke dahi makhluk hitam hingga darah hitamnya bermuncratan. Setelahnya kami segera menerjang dalang demit itu. Masih dengan duduk membelakangi kami, ia mengibaskan beberapa wayang kulitnya dan mengeluarkan makhluk-makhluk mitologi yang ada di pewayangan. Garuda hitam di cerita Ki Darubaya. Ia menjadi hitam karena melindungi Jatayu dari panas matahari. Dia biar urusanku, ucap Bimo. Buto alas, kekuatan fisiknya besar, tapi tidak dengan sukmanya. Biar keris raga sukmaku yang menangani, ucapku. Dengan memisahkan sukmaku, aku menghabisi roh buto itu dengan keris raga sukma hingga tubuh besarnya hanya menjadi raga kosong. Bimo tak mau kalah. Ilmu apinya berhasil membangkitkan trauma Garuda hitam hingga membuatnya tidak berdaya. Pengetahuan yang kami dapat dari Ki Darubaya sangat berguna hingga tidak satu pun makhluk dikeluarkan oleh dalang demit itu yang berhasil melukai kami. Sudah cukup. Mainanmu itu tidak akan mampu melukai kami lagi, ucapku yang bersiap menyerang dalang itu. Namun hal yang tak terduga terjadi. Seseorang menusuk tubuhku menggunakan kayu runcing yang entah ia dapat dari mana. Itu adalah manusia yang tadi kami tolong. Jangan hentikan pementasan. Kami ingin menonton, ucap orang itu diikuti dengan munculnya warga desa dari kandang yang menyerang kami. Tunggu, apa maksudnya ini? Tanyaku pada mereka. Sudah ku bilang, mereka yang datang ke tempat ini sendiri. Dan mereka yang akan marah bila kalian berusaha menghentikan pertunjukanku, ucapnya. Seolah terbius dengan alunan nada gamelan pementasan wayang, warga desa terus mendesak kami dan mencoba membunuh kami dengan benda apapun yang mereka temukan. Bimo membacakan beberapa doa berusaha memulihkan kesadaran warga desa. Namun sepertinya mereka tidak kesurupan. Mereka seperti kecanduan akan suatu hal sehingga tidak dapat mengendalikan diri mereka sendiri.
dalang demit itu akhirnya berdiri menghampiri kami. Ia mengeluarkan sebuah keris hitam berukiran naga dan menusuk seorang wanita warga desa dengan pakaian sinden. Darah merah bermuncratan dari mulutnya, namun ia tidak melawan, melainkan malah berlutut mencium kaki dalang demit itu dan memohon kepadanya. Ki, kami harus menonton lagi, Ki. Jangan berhenti. Kami akan mengikuti semua maumu, ucap sinden itu. Menungso goblok, ucap sang dalang yang segera menjambak perempuan itu dan menunjukkannya kepada kami. Delok, ayu ta? Dalang itu menggunakan kerisnya merobek baju sinden wanita itu hingga kulitnya yang sebelumnya begitu mulus tergores oleh luka dari keris itu. Namun tetap saja wanita tersebut tidak melawan. Nek arep urip karo demit ya kudu dadi demit. Kalau mau hidup sama demit ya harus jadi demit, lanjut sang dalang dengan menggoreskan kerisnya di wajah sinden itu. Wanita itu terlihat kesakitan, namun tetap saja tidak melawan. Ah, demit sialan, teriakku yang mulai terbakar emosi. Jangan gegabah, Mas, ucap Bimo. Namun aku terlanjur melompat menerjang dalang itu dan menghunjamkan keris Raga Sukma. Sayangnya seranganku segera ditahan oleh kerisnya dan menciptakan gelombang energi yang sangat besar. Pertarungan sengit terjadi di antara kami. Berbagai jurus kukeluarkan untuk menyerang dalang itu. Namun dengan mudah ia menahannya, bahkan sampai tertawa puas. Beberapa kali serangan keris dalang itu mengenai tubuhku, namun aku tetap tenang, karena seharusnya Bimo segera menyembuhkan lukaku. Entah, walaupun beberapa kali seranganku mampu mengenai dalang itu, ia tetap tertawa geli, seolah berhasil melakukan sesuatu. Di satu sisi, luka di tubuhku juga semakin banyak. "Mas, cukup!" Ucapan itu terdengar dari Bimo yang jauh berada di belakang dari tadi. Namun aku tidak menghiraukannya. Rasa kesalku pada demit ini membuatku ingin segera mengakhiri pertempuran ini. Namun lukaku yang semakin banyak membuatku menoleh pada Bimo dan pemandangan yang kusesalkan terlihat di hadapanku. Rupanya dari tadi, warga desa tetap mencoba menyerangku. Namun mereka gagal karena kuatnya energi dari pertarunganku dan dalang itu, hingga membuat warga desa terluka parah oleh seranganku. Sementara itu aku sibuk meluapkan emosiku. Bimo berusaha memulihkan warga desa dari semua seranganku yang membuat mereka terluka. Di tengah rasa bersalahku, dalang itu menusukkan keris hitamnya tepat di punggungku, hingga aku memuntahkan darah dari mulutku. "Mas Bisma!" teriak Bimo yang segera menggunakan kekuatan keris Sukma geninya untuk menyembuhkan lukaku. Dengan segera ia menyusulku, mengalihkan dalang itu dengan ilmu bela dirinya dan membawa tubuhku mundur. "Mas, tenang Mas. Apiku masih bisa nyembuhin luka Mas. Tapi butuh waktu," ucap Bimo. Aku berusaha mengatur tenagaku sebaik mungkin. Sayangnya dari arah panggung dalang itu sudah mempersiapkan pasukan demitnya dan warga desa yang ia gunakan sebagai tameng. "Duh, piye iki?" Bimo terlihat kebingungan. Ia bersiap meletakkanku di tanah dan mencoba melawan mereka sendirian. Namun sebelum itu terjadi, terdengar suara seseorang dari jarak yang tidak begitu jauh. Mas, lene Mas. Kesini Mas, cepet," ucap seorang pria dari sela-sela pohon di hutan belakang kami. Tanpa pikir panjang, Bimo segera memapahku dan membawaku ke sela-sela pohon besar yang ada di sana. Aku memaksa berjalan sekuat tenaga sembari membaca mantra pengalih agar makhluk-makhluk itu sulit untuk menemukan kami. Seorang pria dengan pakaian pada umumnya berjalan di depan kami, menuntun ke sebuah tempat. Kami tidak berniat untuk bertanya. Setidaknya kami berharap kami sampai di tempat yang aman.
Hati-hati loh mas, ucap orang itu yang ternyata menuntun kami ke sebuah desa. Cukup sulit untukku dengan luka ini untuk bisa mencapai salah satu rumah di desa itu. Sebelum sempat melakukan apapun, Bimo mendudukkannya, menggoreskan jarinya pada keris sukma geni. Kemudian menggunakan api yang muncul dari keris itu untuk menyembuhkan lukaku. Setelah merasa sedikit pulih, aku menguatkan diriku untuk berbicara. Terima kasih ya mas. Sebenarnya kita ini di mana? Ini desa saya mas. Masnya ngapain sampai bisa bertarung sama Ki Jaluk? Ucap orang itu. Ki Jaruk? Mungkin itu nama dalang demit yang bertarung dengan kami. Kami dari desa Kandimaya mas. Kami mencari keberadaan warga desa yang hilang, ucapku. Desa Kandimaya? Pria itu seperti memikirkan sesuatu dan segera memanggil seseorang. Tak lama setelahnya muncul beberapa wajah-wajah seperti orang-orang yang pernah kami kenal. Ada 5 orang yang menghampiri kami, dan sepertinya mereka adalah warga desa Kandimaya. Mas dimintain tolong sama Kades buat nyolongin kami ya? Ucap salah satu dari mereka. Iya mas. Kalian gak apa-apa? Tanyaku. Kami gak apa-apa mas. Warga desa sini sempat menolong kami, tapi banyak yang masih menjadi budak Ki Jaruk, katanya. Lalu kenapa kalian bisa selamat dan mereka tidak? Tanya Bimo yang telah selesai memulihkanku. Kelima warga desa itu mengeluarkan sebuah benda dari kantungnya itu. Itu adalah sebuah kunir. Maksudnya? Sehalusnya kalian juga punya ini. Kalau tidak, warga desa ini tidak bisa menemukan kalian, ucapnya. Aku merogoh kantongku dan menemukan sebuah kunir di situ. Begitu juga dengan Bimo. Mas, bukannya ini sebelumnya batu merah delima pemberian Ki Darubaya? Ucap Bimo. Aku tidak mengerti, tapi warga desa Kandimaya yang selamat itu mengangguk. Saat kami nekat ingin pergi mencari desa ini, salah satu anggota wayang Ki Darubaya memintaku membawa batu merah delima untuk berjaga-jaga. Rupanya dengan ini warga desa tempat dulu Ki Darubaya melakukan pementasan bisa mencium bau kunir dan menolong kami, ucap warga desa Kandimaya itu. Sepertinya aku sedikit mengerti. Hutan ini tidak hanya menghubungkan ke satu desa gaib, tapi masih banyak tempat yang tidak kami ketahui yang dihubungkan oleh hutan ini. Kalau begitu, kita harus kembali sebelum semakin banyak warga desa yang jadi korban, ucapku pada warga desa yang menolong kami. Sudah. Tidak usah lepot-lepot untuk kembali. Tidak lama lagi Ki Jaluk pasti akan menyusul kalian. Mohon maaf, kami tidak bisa membantu apa-apa. Ada sebuah kekuatan yang kami tidak bisa menyentuhnya, dan begitu juga sebaliknya, jelas warga desa gaib itu. Mas, kita sudah babak belur begini. Gimana cara kita mengalahkan dalang itu? Tanya Bimo. Belum sempat menjawab, sebuah kekuatan hitam besar terlihat memancar dari sela-sela hutan. Seperti yang kami duga, itu adalah Ki Jaruk, sang dalang demit yang menyusul kami dengan semua pasukannya. Ojo lunga. Kowe kabeh mesti dadi bonekaku. Jangan pergi. Kalian harus menjadi mainanku. Ucapnya yang segera berjalan ke arah kami dengan sekumpulan demit dan warga desa yang di bawah kendalinya.